Sengaja bulan Ramadan tu membuat tempat judi. Alasannya untuk mematang matahari. Kalau malam sampai pagi. Menunggu waktu sahur. Hanya berjudi, main koa. Sengaja khusus biar lapar. Bahkan tak tanggung-tanggung. Ada yang kok dia daerah kampung-kampung. Kau Mas Haji. 2 rumah dari Mas Haji tu biar tempat koa tu. Cadangan langkang luminus. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Isma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini Allah masih menguatkan iman kita. Allah masih memberikan kesabaran kepada kita untuk beribadah. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita kuat ke masjid. Betapa banyak orang-orang yang diberikan kekuatan, kesehatan, tetapi karena iman yang lemah, tetap saja tidak ke masjid, sehingga rugilah kita di dunia maupun di akhirat. Salawat beriring salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kini dah tanggal berapa, Ibu? Tanggal 15 Hijriah ya? Ini dah 15 Sa'ban. 14. Berarti sekitar 15 atau 16 hari lagi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Para sahabat Nabi 2 bulan sebelum masuk bulan suci Ramadan mereka sudah siap-siap menyambutnya. Sementara sebahagian kita lah 2 minggu masih belum nampak persiapan yang matang ketika memasuki bulan suci Ramadan. Apa buktinya? Dari doa-doa mereka, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Artinya bulan Rajab mereka sudah berharap-harap, sudah menunggu-nunggu kedatangan bulan suci Ramadan. Lalu mereka mengadakan persiapan-persiapan. Berbagai macam persiapan mereka lakukan, mulai persiapan fisik. Fisik mereka persiapkan banyak olahraga, jaga kesehatan. Ibu-ibu, ya bapak dan tua-tua, aku perlu jaga kesehatan. Dia ngek-ngek ke balik, maya makan-makannya yang tak teratur. Yang tak boleh makan orang pantang kolesterol, asam urat, asam lambung, tensi itu jago benar kini. Kita tinggal 2 minggu lah, hari kita kanan-kanan. Dan sampai ada pemikiran aku sebagian kita, hari ke bulan puasa 4 lemah dipupuh makan dia digas mana makanya because sakit tak jadi selamat bulan Ramadan kita. Nah, kita kanan-kanan balik, kita ulang-ulang kaji kita balik supaya persiapan fisik disebut dengan persiapan jasadiah. Dan kedua, persiapan mereka itu adalah persiapan maliyah, persiapan harta. Di para sahabat itu Bapak Ibu, mereka itu 2 bulan tu mereka bersungguh-sungguh berusaha. Bersungguh-sungguh mencari uang supaya bulan Ramadan mereka mendapatkan ketenangan dalam beribadah. Beda dari awak kini. Awak kini mau cari fenomenanya lah di bulan Ramadan kak membuka lapor nasi. Sebelum Ramadan tak ada buka lapor nasi dia, Pak. Sebelum Ramadan tak ada buka rumah makan. Tapi pas Ramadan sengaja buka rumah makan untuk orang yang tak puasa. Khusus. Rumah makan khusus. Kan itu modern tak buat. Aku kan
Ambo punya kawan dulu. Dia sengaja pula membuka rumah makan. Membuka untuk orang makan siang tak puasa. Katanya, Ustaz, dulu Ambo pernah melakukan hal demikian. Ketika Ramadan tu, memang banyak pitihnya. Orang makan raming. Orang dari mana tahu? Memang karena kalau dari tempat-tempat lain tu orang tahu memang di situ tempat orang jual nasi. Orang yang tak sengaja tak puasa datang kian raming. Tapi habis Ramadan sebulan sesudah raya nyu ekonominya susah, sangat susah. Sebab keberkahannya itu dicabut. Hilang keberkahannya tadi. Sehingga ekonominya menurun, otomatis nyu tak mendapatkan apa-apa lain. Payah selama sampai Ramadan besok dia. Terpaksa menunggu bulan Ramadan. Nyolah terlena dengan kondisi Ramadan tersebut. Aku hati-hati. Malah ada orang yang sengaja membuka rumah makan. Bukan rumah makan, tapi tempat kuah. Sengaja bulan Ramadan itu membuat tempat judi. Alasannya untuk memantang matahari. Kalau malam sampai pagi. Menunggu waktu sahur. Hanya berjudi, main kuah. Sengaja khusus biar lapang. Bahkan tak tanggung-tanggung, ada yang kok dia daerah kampung-kampung, kok Mas Haji, 2 rumah dari Mas Haji itu nyampe tepiak kuah tu. Cadangan langkang lumino. Tapi kan namanya preman, takut orang mengaduh, dia pedia sudah. Terima kasih Ustaz. Akhirnya takut orang mengganggu, takut orang melarang. Nah Bapak Ibu ya Allah, kok persiapan tak matang. Untuk itu, mudah-mudahan ini didengar oleh semua orang bahwa jangan sampai kita membuat tempat-tempat maksiat atau bukan maksiat di bulan Ramadan. Selanjutnya Bapak Ibu yang mati Allah, yang tidak kalah penting bagi mereka, mereka juga mempersiapkan syakafiyah. Syakafiyah itu artinya kecerdasan, keilmuan, wawasan, ilmu fikih. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan titel takwa. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Pertanyaannya, apakah semua orang yang berpuasa itu mendapatkan titel takwa? Jawabannya tidak. Karena kata Imam As-Sayuti, la'alla dalam ilmu nahwu Bapak Ibu, dalam ilmu nahwu itu ada la'alla itu namun disebut dengan harfut tarajih namanya. Harfut tarajih kata Imam As-Sayuti, orang yang inginkan sesuatu yang besar, sesuatu yang ingin dicapai, dan Allah memulai dengan kalimat la'alla atau la'allakum, maka untuk mencapai tujuan tersebut, orang tersebut harus berusaha sungguh-sungguh, harus berusaha maksimal, supaya tujuan tersebut tercapai. Maka digunakan kalimat la'alla, jadi disebut dengan huruf harfut tarajih. Nah, orang yang ingin mendapatkan titel takwa di bulan suci Ramadan, memang harus banyak usahanya. Di samping hartanya, bapak siapkan harta. Bara kita ke menyumbang bulan Ramadan, bara infak kita siapkan itu harus mulailah. Dari kinilah mulai perencanaan Bu. Lah harus sudah rencana. Kalau perlu biar daftar Bapak Ibu. Bapak Ibu daftar. Di bulan Ramadan, buat khatamnya sekian. Infaknya sekian. Biar daftarnya Bu. Biar karate. Itulah ada tuh ibadah pagi Bu. Misalnya sholat sunat fajar, sholat berjemaah ke masjid, mendengarkan pengajian, sholat sunat syuruk. Selesai syuruk, kita baca Al-Quran. Duha pagi, pukul siang sebelum zuhur, sholat sunat zuhur 2-4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Sore baca Al-Quran, istirahat. Ada agenda Bu. Jadi kita ke masuk Ramadan tu memang agenda kita ada. Kita masuk Ramadan tu memang punya persiapan. Tidak asal Ramadan tiba, baru kaca-kacain. Termasuk beli baju, beli pakaian. Kalau bisa beli pakaian baru, pakaian raya tu tidak bulan suci Ramadan Ibu. Kini balik masih ada 2 minggu ke. Kok kamu beli mukenah rancak Ibu untuk Ramadan, kok kamu beli pakaian raya kini balik. Bagus betul Ustaz. Ini kanlah mulai keluar pakaian tu. Beku di bulan suci Ramadan, itu tidak susah Ibu. Di bulan Ramadan, kadang kau mau maaf, bapak pergi ke pasar, 2 minggu menjelang ke Ramadan tu dah rami pasar Ibu. Seminggu tambah rami, 3 hari sampai hari menjelang hari raya, tu pasar tu rami mana tu. Kalau memang ngaji Pak,
lain mendengarkan pengajian itu karena-karenanya diingatkan di ustaz, di karenanya balik. Tapi kadang-kadang iman kita kan turun. Lah seminggu kerayu baru masuk ke pasar. Akhirnya apa? Harusnya ibadah 10 hari terakhir itu dapat maksimal, justru menjadi sia-sia gara-gara kebutuhan dunia. Aku hati-hati. Aku persiapan sadun. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu persiapan sakafiah ini seperti apa Ustaz? Persiapan sakafiah atau keilmuan itu adalah kita harus mengetahui Bapak Ibu. Apa itu saja syarat-syarat sholat. Apa saja syarat-syarat sholat, syarat-syarat puasa. Apa saja syarat-syarat wajib, syarat sah puasa. Mulai kita kembali mengulang-ulang rukun-rukun puasa. Berapa saja rukun puasa. Apa saja yang membatalkan puasa kita. Lalu untuk meningkatkan ibadah tersebut. Apa saja ibadah-ibadah sunat yang mesti kita lakukan. Apa yang makruh di bulan Ramadan. Harus mulai kita pelajari. Sebab dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Orang berpuasa itu macam-macam tingkatnya. Bu. Ada namanya puasa khawas. Ada puasa awam. Ada puasa khawasul khawas. Puasa awam enggak? Puasa awam itu puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang pokoknya lah bisa menahan makan dan minum, itulah tuh bang. Puasa orang awam. Pokoknya lain tak makan, lain tak minum. Kadang lalu asal sepanjang hari. Itulah cukup. Itu namanya puasa awam. Tapi ada puasa khusus, puasa khawas namanya. Puasa orang khusus kok Bapak Ibu, dia itu sanggup menahan makan, minum yang membatalkan, tetapi juga mereka sanggup daripada yang diharamkan. Kalau yang puasa khawasul khawas, mereka di samping menahan makan dan minum, tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat, tetapi mereka tuh full melaksanakan ibadah. Sehingga siang dan malam mereka ibadah. Sesuai dengan hadis Nabi, man qama ramadhana imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh perhitungan dan penuh dengan keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siang harinya, malam harinya, man qama ramadhana imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mendirikan salat malam, berdiri di malam hari untuk melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih kah, salat tahajud kah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siang dapat ampunan, malam dapat ampunan. Keluar nanti di bulan suci Ramadan, insya-Allah kita sudah bersih. Maka dapatlah kita titel takwa tadi. Inilah yang dicari-cari oleh kaum muslimin, dan inilah yang dicari-cari oleh orang beriman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita singgung sedikit mengenai rukun puasa pagi-pagi ini Bapak Ibu. Sebab mungkin mengulang-ulang kaji. Tapi yang gua ambilku dalam kitab Fikih Al-Manhaji ala Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i karangan Imam Al-Mustafabuqa. Nah, dalam kitab tersebut dikatakan bahwa rukun daripada puasa ini ada 2 saja. Yang pertama rukun tersebut adalah niat. Niatku setiap malam atau sudah bulan Ramadan saja Bu, atau setiap pertama Bu? Ibu yang berkata Ibu? Setiap malam ya. Memang dalam kitab Fikih Al-Manhaji tersebut Mustafa Buqa mengutip hadis riwayat Imam Daraqutni, kata beliau, "Man lam yubayyitis siyama qabla tul'il fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat sebelum terbitnya fajar atau di malam hari, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Maka niat tersebut harus dipasang di malam hari. Kapan waktu malam? Malam itu setelah terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu malam namanya Bu. Dia masuk waktu maghrib, babuku gitu, suatu ibu berniat untuk puasa besok harinya. Itu niatnya sudah sah. Itu sudah berniat. Ada sebagian orang mengatakan niat itu sudah sholat tarawih. Ada orang mengatakan niat tersebut menjelang waktu subuh. Niat itu yang betul adalah di waktu malam. Malam itu setelah masuknya waktu maghrib
sampai terbitnya fajar tu malam. Tu sudah boleh dipasang niat saudara. Niat harus diulang-ulang dan niat itu harus dijelaskan puasa apa yang kita lakukan besok hari. Yaitu puasa Ramadan. Itu perlu diingatkan. Supaya jangan jaleh. Seandainya kita tidak berniat malam hari. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, orang yang tidak berniat di malam hari, maka puasanya tidak sah atau dianggap batal. Kalau puasanya batal, wajib diqadha di akhir atau di luar bulan suci Ramadan. Tetapi ada istilah namanya khuruj minal khilaf. Sebagian ulama ada membolehkan kita berniat di awal bulan suci Ramadan, niat untuk berpuasa selama bulan suci Ramadan. Nah, untuk menghindari khilafiyah tersebut, maka di awal bulan suci Ramadan kita berniat, niat sengaja puasa untuk selama bulan suci Ramadan, tetapi niat tersebut kita ulang-ulang setiap malam. Supaya yang disebut dengan khuruj minal khilaf, keluar daripada khilaf, sehingga kita tidak terjebak dengan khilafiyah. Di samping menghormati mazhab lain yang tidak sependapat dengan kita. Aku perlu je kita buat. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang membatalkan puasa. Jadi rukun puasa pertama niat, dan kedua menahan diri dari segala yang membatalkan. Yang membatalkan puasa itu ada 7 banyak. Harus tahu je Ibu apa-apa. Kalau syarat wajib, syarat sah itu kan mudahnya. Islam, baligh, berakal, itu syarat sah. Kalau syarat wajibnya Islam, baligh, berakal, tidak ada uzur yang menghalanginya seperti hamil, tua renta, sakit, musafir, orang berjalan jauh atau sedang perjalanan. Lain tak ada uzur tertentu, itu disebut dengan syarat wajib. Tidak sedang hamil, bukan tua renta, tidak ada uzur, sedang perjalanan, maka dia wajib berpuasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu ada 7. Yang pertama, makan, minum dengan sengaja. Petang ada ceramah di suatu tempat, kata jemaah tanya, Ustaz, kalau mimpi makan batal tak puasa Ustaz? Pertanyaannya. Yang membatalkan itu bukan mimpinya Bu, makan, minum dengan sengaja. Makannya dengan sengaja Bu, tak sengaja pun tidak membatalkan. Kenapa? Karena memang tidak sengaja. Tetapi kalau pagi-pagi ibu kadang-kadang kan maaf, kita kan gosok gigi. Gosok gigi, kadang-kadang ada gosok gigi lain berhasil, tapi kadang-kadang tertinggal sedikit makanan. Dalam kitab Al-Manhaj tersebut, kalau memang kita tidak bisa membedakan mana yang masih sisa makanan atau itu air liur, maka tidak membatalkan. Tapi kalau tahu kita memang itu sisa makanan, kita paksakan juga untuk makan daripada malah ngeluar, mungkin orang raming, sagan, kita lulu saja Ibu. Itu sah batal puasanya. Kalau puasanya batal, wajib diqadha di hari yang lain. Pertanyaan selanjutnya ada, Ustaz, kau maaf Ibu ya, jangan jajak, tapi kau menggunakan ilmu fikih. Kita kan awis yang hari Ustaz. Itu kita kumpul-kumpul kan udah kita lah mulai kan. Kita minum kita betul. Itu batal dah puasa Ustaz. Selagi masih dalam mulut, tidak membatalkan puasa. Dia makan minum itu memang kalau air ludah yang tertelan itu memang air ludah yang telah keluar daripada bahagian bibir kita. Selagi masih dalam bagian mulut, itu termasuk tidak membatalkan puasa. Harus pahamnya. Dan kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang membatalkan puasa itu memasukkan salah satu atau memasukkan sesuatu yang ain zatnya tampak ke dalam al-manfas al-mahtuf, atau yang disebut juga dengan rongga yang terbuka. Kau yang membaca Quran kitab mazhab Imam Syafi'i, kalau ada mazhab lain yang mengatakan berbeda, itu berbeda pendapat. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwa memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga yang 5 ini membatalkan puasa. Apa itu rongga yang 5? Telinga, hidung, mulut, kemaluan, dan dubur. Mulut, hidung, dan telinga masuknya ke dalam rongga dalam. Memasukkan sesuatu yang
ain zatnya tampak ke dalam rongga dalam, ini membatalkan puasa. Al disebut dengan al-jaufun, kan al-jaufun di situ maksudnya sibuk rongga dalam yang kekubur. Jadi kalau dirakuang sampai kemari. Makanya kalau baru duduk aku hati-hati, jangan sampai apa-apa memasukkan baru duduk kau dapat apa kau cak lama danga tu di kamar mandi. Ibu ni bayi ya. Tu kok gogok akan terangai saya gogok. Tu hati-hati tu bisa kalau sampai dalam masuknya bisa membatalkan puasa. Tetapi jika tidak itu bukan diniatkan untuk makan minum, maka tidak membatalkan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Termasuk intisya air, memasukkan air ke hidung. Masuk air ke hidung itu bulan Ramadan tidak usah terlalu kuat, tapi cukup sederhana saja. Seketik saja. Karena memasukkan sampai ke dalam rongga dalam, al-jaufun tersebut, itu membatalkan puasa. Termasuk memasukkan air, setetes air ke dalam lubang telinga. Memasukkan setetes air ke lubang telinga, batas lubang telinga itu ibu masukin jadi kelingking dalam telinga. Bateh jadi kelingking sampai dalam kelingking, itu bagian luar telinga. Lebih daripada jadi kelingking, itu masuk bahagian dalam. Maka pakai ketembat itu pun hati-hati bulan Ramadan. Pakai ketembat. Dia masuk ketembat terlalu dalam, sehingga itu termasuk hal yang membatalkan puasa di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Ustaz, kata guru-guru lain yang membatalkan puasa makan minumnya Ustaz. Yang lain tidak Ustaz. Itu mungkin perbedaan pendapat. Yang Ustaz tarangkan kini adalah pendapat al-Imam Asy-Syafi'i yang kitab dari kitab Fiqih Al-Manhaji ala mazhab al-Imam Asy-Syafi'i karangan Mustafa Buqa. Dan ini sependapat dengan kitab Fathul Mu'in yang itu yang dibiasakan oleh pakai orang-orang dari mazhab Syafi'i. Ustaz, kok mazhab Syafi'i Ustaz? Sebab di Indonesia kan rata-rata yang memakai mazhab Syafi'i itu kan Indonesia. Asia Tenggara itu kan Syafi'i. Dan buku mazhab Malik, buku mazhab Imam Hambal, Hanafi kan tidak beredar, tidak banyak beredar. Nah dari kita diajarkan Syafi'i, ya sudah kita belajarkan Syafi'i, insya-Allah dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar daripada masalah-masalah. Dan terakhir Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu mengingatkan balik, mungkin ada buang airnya kareh. Di bulan suci Ramadan kan buang air kita kadang-kadang kan kareh tak Bu. Kalau pakai ubat pencahar tu, pakai obat pencahar yang dimakan saja tapi malam hari. Atau kalau yang dimasukkan ke dubur, tu Bu, jangan memakainya siang hari. Kalau memakainya siang hari, maka puasanya batal. Kenapa? Karena memasukkan sesuatu ke dalam rongga al-manfas al-maftuf, rongga yang terbuka tadi. Jadi memasukkan sesuatu ke rongga dalam. Jadi kalau ibu-ibu cuma sekedar memasukkan ke mulut, misalnya ibu-ibu mencicipi makanan, tidak terasa garam, dimasukkan ke mulut, tapi dikeluarkan kembali, tidak batal. Tapi kalau ditelan, dikulum, batal. Jadi ada orang ketika ibu-ibu masak, kan ada ustaz menyampaikan, boleh mencicipi makanan, mencicipinya boleh, tapi tidak boleh ditelan. Kadang-kadang kan coba, lemak aja, tadi makannya kan, itu batal itu. Yang boleh itu apa? Meletakkan di lidah, dikeluarkan kembali. Sebab memasukkan ke dalam bahagian rongga dalam itu membatalkan puasa. Kenapa? Air ludah yang bercampur dengan sesuatu yang lain seperti permen, garam, darah, muntah apapun bercampur dalam, masuk ke dalam rongga dalam membatalkan puasa. Nah Bapak Ibu yang minta Allah, kalau batu yang membatasi kita sebenarnya masih ada 7 lain, insyaAllah kita sambung aja besok lambat-lambat. Kalau tidak terkaja, kan masih banyak ustaz-ustaz lain yang akan mengingatkan. Jadi kita ulang-ulang tarikh kaji kita sampai bulan Ramadan, ibadah-ibadah sunat kita, amalan-amalan kita itu diingatkan kembali. Sehingga bulan suci Ramadan besok kita lah betul-betul siap. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, yang membatalkannya, sunat-sunatnya, makruh-makruh bulan suci Ramadan. Hafal deh kita sadanya, masih bulan suci Ramadan, insyaAllah kita lah selamat. Tidak salah saya pernah kaji kita pagi kini, insyaAllah masih banyak ustaz-ustaz yang menyambung. Itu manfaatnya kita, banyak guru. Nah, saling melengkapi, saling mengisi insyaAllah. Dengan demikian, nanti di bulan suci Ramadan, kita sudah siap dengan harta, fisik yang sehat, dan ilmu yang memadai. Sehingga dengan demikian, kita mencapai insan yang takwa di akhir Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini barangkali dapat kita sampaikan pagi ini. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.